Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru di Indonesia, di Nusantara. Selamat terus untuk senantiasa bersemangat. Perkenalkan, nama saya Mas Jawari Masjito, guru IPA dan Prakarya di SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran yaitu tentang berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Tujuan pembuatan video ini yang pertama adalah untuk pemenuhan tugas mandiri pada materi berpikir kritis dan penyelesaian masalah, dan yang kedua sebagai bahan refleksi dari pemahaman yang telah didapatkan dan dilakukan. Yang saya pelajari dari materi berpikir kritis dan masalah ini adalah yang pertama adalah tentang pengertian berpikir kritis, yang kedua tentang bagaimana menelusuri bukti, yang ketiga merumuskan pertanyaan burden of proof. Berpikir kritis adalah sebuah keterampilan mengambil keputusan dan keyakinan terhadap keputusan tersebut. Yang disebut keputusan adalah bagaimana kita menerima, menolak, dan menunda. Ya, seperti itu. Kemudian berpikir kritis itu merupakan sebuah proses mental. Artinya kemampuan ini sudah terprogram di dalam otak kita. Kalau kita terbiasa berpikir kritis, maka selamanya kita akan berpikir kritis. Namun, walaupun kemampuan itu sudah tersedia, seseorang belum tentu terampil. Ini karena proses berpikir terjadi sangat cepat. Sedangkan penyelesaian masalah adalah keputusan seseorang yang penuh dengan kesadaran dan hati-hati untuk menerima, menolak, atau menangguhkan penilaian terhadap suatu klaim dan derajat keyakinannya dalam ia menolak atau menerima klaim tersebut. Nah, Bapak Ibu, bagaimana lembar aksi 1 itu membantu untuk melatih berpikir kritis? Yang pertama adalah bahwa dengan berlatih mandiri, saya semakin tahu dan terampil dalam membedakan mana fakta dan mana yang merupakan opini, sehingga menjadikan saya menjadi tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Kemudian dipelajari juga adalah 3 tahapan berpikir kritis. Yang pertama adalah mencari bukti, ya, sehingga kita bisa membedakan mana fakta atau opini. Kita jadi bisa tahu mana fakta dan opini dan mana sumber kredibel ataupun tidak kredibel. Yang kedua, tahapan berpikir kritis adalah bertanya sebanyak mungkin. Dengan bertanya sebanyak mungkin, kita jadi bisa tahu celah informasi mana yang belum kita miliki. Kemudian yang ketiga, tahapan berpikir kritis adalah metakognitis. Dengan metakognitis kita bisa tahu seberapa gegabah kita dalam mengambil keputusan. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana tips dan trik untuk para pengajar dalam rangka menerapkan berpikir kritis. Yang pertama adalah untuk tetap semangat dan berlatih untuk menjadi sosok yang berpikir kritis. Kita jadilah guru yang tidak gegabah dalam mengambil keputusan, terutama terhadap peserta didik atau siswa. Yang kedua, pelajari dan latih terus 3 tahapan berpikir kritis tadi agar kita menjadi terbiasa dan terampil. Dan yang ketiga, ingatlah bahwa berpikir kritis akan menyelesaikan masalah. Ketika kita tidak berpikir kritis, kita berpikir gegabah, maka bukan menyelesaikan masalah, maka akan menjadi bertambah masalah. Nah, Bapak Ibu, jika saya bisa, maka Anda, Bapak Ibu juga pasti bisa melakukannya. Dan kalau saya dan Bapak Ibu bisa, maka kita semua pasti bisa untuk senantiasa berpikir kritis. Untuk itu, Bapak Ibu, guru, ayo ikutilah pelatihan Semangat Guru 2. Banyak hal yang kita pelajari yang bisa menjadikan kita sebagai guru yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.